Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaliza Putri dengan NIM 24053072. Pada video ini, saya akan menjelaskan 4 kasus nyata yang terkait dengan materi pertemuan 1-4 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana lembaga keuangan, regulasi perbankan, Bank Indonesia, dan otoritas jasa keuangan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, kasus pertama adalah mengenai program kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan oleh Bank BRI untuk mendukung UMKM. Sebagai contoh, pedagang kecil di Solo dan Bandung menggunakan KUR untuk modal usaha warung, kerajinan lokal, atau usaha kuliner. Program ini memberikan kredit dengan bunga rendah dan tenor yang sesuai, sehingga UMKM bisa berkembang tanpa terbebani biaya yang tinggi. Kasus ini menunjukkan peran bank sebagai intermediari, yaitu menghubungkan masyarakat yang memiliki dana dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal. Dengan adanya KUR, UMKM dapat berkembang, masyarakat dapat akses keuangan yang formal, dan perekonomian lokal ikut terdorong. Ini adalah contoh nyata dari fungsi dan peranan lembaga keuangan bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Kemudian pada pertemuan 2 mengenai deregulasi dan krisis ekonomi, kasus kedua berkaitan dengan deregulasi perbankan yang dilakukan pemerintah pada tahun 1988. Sebelum deregulasi, jumlah bank terbatas dan kegiatan perbankan cenderung konservatif. Setelah deregulasi, banyak bank baru bermunculan, inovasi produk meningkat, dan persaingan menjadi lebih ketat. Dampak positifnya adalah masyarakat lebih mudah mengakses kredit dan layanan bank menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya tidak terlayani. Namun, dampak negatifnya adalah risiko kredit macet meningkat karena manajemen risiko bank belum siap menghadapi pertumbuhan cepat. Akibatnya, saat krisis moneter tahun 1997, banyak bank gagal dan pemerintah harus melakukan bailout. Kasus ini mengajarkan kita bahwa deregulasi membawa peluang sekaligus risiko, sehingga arsitektur perbankan dan regulasi yang baik sangat diperlukan. Kemudian pada pertemuan ketiga Bank Indonesia, yaitu kasus lender of the last resort, yaitu kasus ketiga berkaitan dengan peran Bank Indonesia, terutama sebagai lender of the last resort. Contohnya adalah saat pandemi COVID-19, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 5,0% menjadi 3,5% dan menyediakan likuiditas tambahan kepada bank yang membutuhkan dana. Tujuan utamanya adalah mencegah krisis perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memastikan kredit tetap mengalir ke masyarakat serta pelaku usaha. Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar terbuka, menurunkan cadangan wajib minimum, dan memberikan stimulus likuiditas ke pasar. Nah, dari kasus ini, kita bisa melihat bagaimana Bank Indonesia menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Kemudian pada pertemuan 4, yaitu mengenai otoritas jasa keuangan, kasus pengawasan vintage P2P lending. Kasus keempat berkaitan dengan peran otoritas jasa keuangan atau OJK. Contohnya, yaitu adalah pengawasan vintage peer-to-peer lending. OJK membuat regulasi agar masyarakat melindungi dari praktik agar masyarakat terlindungi dari praktik ilegal,
dan risiko gagal bayar yang dapat ditekan. Perusahaan fintech diwajibkan terdaftar secara resmi, dan OJK menetapkan batas maksimal bunga pinjaman serta transparansi informasi. Fungsi utama OJK dalam kasus ini adalah pengawasan dan perlindungan konsumen, sekaligus menjaga stabilitas industri jasa keuangan modern. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan regulator agar sektor keuangan perbankan sehat dan aman bagi masyarakat. Nah, kesimpulannya, dari 4 kasus nyata ini dapat kita pahami beberapa hal penting. Yang pertama, bank dan lembaga keuangan non-bank sangat berperan dalam mendukung UMKM dan inklusi keuangan, seperti terlihat pada program KUR Bank BRI. Kemudian, yang kedua, deregulasi perbankan membawa peluang pertumbuhan, tetapi juga risiko, sehingga diperlukan regulasi dan arsitektur perbankan yang kuat. Ketiga, Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai lender of the last resort, terutama saat terjadi guncangan ekonomi atau krisis. Kemudian yang keempat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk fintech, untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas industri. Jadi, secara keseluruhan, kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana lembaga keuangan, regulasi, Bank Indonesia, dan OJK berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.